Halo semuanya, pada video kali ini kita akan membahas tentang kebijakan makroprudensial yang sering disebut sebagai penjaga stabilitas ekonomi. Mungkin teman-teman bertanya-tanya, apa sih makroprudensial itu? Nah, di era sekarang ini menjaga sistem keuangan itu sangat penting karena kalau sistem keuangan terganggu, bisa berdampak ke seluruh ekonomi. Harga barang naik, kredit susah, sampai krisis bisa terjadi. Tapi, sebelum video ini dimulai, intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 dengan saya Eva Milati Aska dengan NIM 146. Saya Muhammad Faizin dengan NIM 148. Saya Sofia Haniatul Afidah dengan NIM 140. Dalam sistem keuangan, kita nggak cuma bicara soal bank atau pinjaman saja, tetapi kita bicara bagaimana menjaga sistem keuangan secara keseluruhan agar kawan. Krisis keuangan global tahun 2008 jadi saksinya bahwa banyak negara yang sadar bahwa satu lembaga saja belumlah cukup. Hal ini ditemukan dengan adanya kebijakan yang bisa menjaga secara luas. Nah, kebijakan ini disebut dengan kebijakan makroprudensial. Jadi, kebijakan ini digambarkan seperti kapal yang sedang melaut, di mana ombaknya diibaratkan seperti ini. Ekonomi yang kadang naik, kadang turun. Nah, kebijakan ini diciptakan untuk melindungi ekonomi kita supaya tidak mudah goyang saat adanya seperti pandemi, krisis, atau menjaga inflasi. Kebijakan makroprudensial adalah kebijakan yang dibuat oleh Bank Sentral seperti Bank Indonesia untuk menjaga keseimbangan dan stabilitas sistem keuangan secara menyeluruh. Nah, kebijakan makroprudensial memiliki tujuan utama. Yang pertama yaitu mencegah krisis keuangan yang bisa menyebar luas atau disebut dengan sistem resiko sistemik. Tujuan yang kedua yaitu menjaga agar lembaga keuangan tetap sehat dan bisa menjalankan fungsinya, seperti menyalurkan kredit. Nah, tujuan yang terakhir yaitu membuat sistem keuangan lebih kuat terhadap guncangan ekonomi. Apa sih manfaat dari kebijakan makroprudensial ini? Banyak banget di antaranya. Yang pertama, bisa mencegah krisis ekonomi dari awal. Yang kedua, menjaga agar sektor keuangan seperti bank tetap stabil. Yang ketiga, masyarakat bisa merasa lebih aman karena ekonomi tidak mudah jatuh. Bayangkan, kalau tidak ada kebijakan ini, bisa saja bank saling tumbang, kredit macet di mana-mana, dan akhirnya ekonomi jadi lumpuh. Dalam kinerjanya, kebijakan ini menggunakan beberapa alat dan instrumen yang biasanya dipakai. Yang pertama yaitu rasio lokatif atau disingkat dengan LTV. LTV mengatur beberapa persen uang muka yang harus dibayar jika tidak ambil kredit rumah. Yang kedua yaitu kanvas cyclical ditaruh bawah, yaitu cadangan modal tambahan yang disiapkan bank saat ekonomi sedang naik agar bank siap saat ekonomi turun. Yang ketiga yaitu pengaturan likuiditas. Hal ini supaya bank tetap punya dana cair saat dibutuhkan kembali. Contohnya,
waktu pandemi COVID-19 pada 2019, di mana Bank Indonesia membuat kebijakan LTV menjadi 100%, alias tanpa bangunan. Hal ini supaya masyarakat tetap bisa membeli rumah dan ekonomi tetaplah berputar. Inilah contoh kebijakan makroprudensial yang langsung terasa dampaknya. Di Indonesia, kebijakan makroprudensial merupakan bagian penting dari upaya menjaga stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Pengelolaannya melibatkan beberapa lembaga utama yang memiliki peran dan fungsi yang berbeda, namun saling melengkapi, yaitu yang pertama, Bank Indonesia. Bank Indonesia sebagai bank sentral, Bank Indonesia memiliki mandat untuk menjaga stabilitas sistem keuangan melalui pengendalian inflasi, stabilitas nilai tukar, serta stabilitas sistem pembayaran. Dalam konteks makroprudensial, Bank Indonesia menjalankan berbagai instrumen kebijakan untuk mengelola risiko sistemik yang dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi secara umum. Lembaga yang kedua yaitu Otoritas Jasa Keuangan atau disingkat dengan OJK. OJK bertanggung jawab atas pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan termasuk perbankan syariah, pasar modal, dan industri keuangan non-bank. Dalam kerangka makroprudensial, OJK fokus pada stabilitas lembaga-lembaga keuangan secara mikro agar tidak menimbulkan risiko sistemik yang lebih luas. Nah, lembaga yang terakhir yaitu Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau disingkat dengan KSSK, yang merupakan forum koordinasi antara Bank Indonesia, OJK, Kementerian Keuangan, dan Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Komite ini berperan penting dalam merumuskan kebijakan antisipasi serta penanggulangan krisis guna menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Secara keseluruhan, sinergi antara tiga lembaga ini menjadi fondasi dalam memperkuat daya tahan ekonomi Indonesia terhadap berbagai tekanan internal maupun eksternal. Pendekatan kolektif ini juga mencerminkan pentingnya koordinasi lintas lembaga dalam menghadapi dinamika ekonomi global yang semakin kompleks. Kesimpulan presentasi hari ini masih Dari kesimpulan ini, kita teman-teman, kebijakan makroprudensial adalah salah satu alat penting untuk menjaga ekonomi kita tetap aman dan stabil. Ia bekerja secara diam-diam, tapi punya peran besar dari melindungi kita dari krisis keuangan. Dengan adanya kebijakan ini, Indonesia bisa lebih siap menghadapi risiko ekonomi di masa depan.